Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Zahrani dengan NIM 202031105 dari kelas Informatika C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi animasi. Yang pertama, pengertian animasi. Animasi atau animation adalah illusion of motion yang dibuat dari image statis yang ditampilkan secara berurutan. Selanjutnya ada jenis-jenis animasi. Yang pertama ada animasi cel. Animasi cel disebut juga dengan animasi tradisional. Lalu yang kedua ada animasi frame. Animasi frame adalah bentuk animasi yang paling sederhana. Lalu yang ketiga ada animasi sprite. Pada animasi sprite, gambar digerakkan dengan latar belakang yang diam. Selanjutnya yang keempat ada animasi pad. Animasi pad adalah animasi dari objek yang bergerak sepanjang garis kurva yang ditentukan sebagai lintas. Yang kelima ada animasi spline. Animasi spline adalah representasi matematika dari kurva. Yang keenam animasi vektor. Animasi vektor menggunakan rumus matematika untuk menggambarkan sprite-nya. Dan yang terakhir ada animasi karakter. Pada animasi karakter ini biasanya terdapat di film kartun. Apapun jenis animasinya, yang penting adalah memberikan efek hidup atau visual effect pada gambar ataupun objek. Visual effect dapat dibuat dengan cara yang pertama ada motion dynamics, yaitu efek yang disebabkan perubahan posisi terhadap waktu. Lalu yang kedua, update dynamics, yaitu efek yang disebabkan oleh perubahan pada suatu objek, baik itu bentuk, warna, ataupun struktur dan tekstur. Dan yang ketiga, ada perubahan cahaya, posisi, orientasi, dan fokus kamera. Selanjutnya, ada animasi 3 dimensi. Animasi 3 dimensi mudah untuk dideskripsikan, tapi sulit untuk dikerjakan. Properties 3 dimensi model didefinisikan dengan angka-angka. Dengan merubah angka, bisa merubah posisi objek, posisi rotasi, karakteristik, maupun permukaan, dan bahkan bentuk. Faktor yang membuat animasi 3 dimensi lebih sulit yaitu yang pertama, harus memvisualisasikan bentuk 3 dimensi. Yang kedua, kemampuan processing untuk proses render objek 3 dimensi. Dan yang ketiga, perlu cukup dana, kesabaran, dan latihan. Yang terakhir ada prinsip-prinsip animasi yang akan saya jelaskan beserta contohnya. Berikut ada 12 prinsip animasi. Yang pertama, squash and stretch. Squash and stretch merupakan upaya penambahan efek lentur atau plastis pada objek atau figur sehingga seolah-olah memuai atau menyusut. Yang kedua, ada anticipation. Anticipation boleh juga dianggap sebagai persiapan atau awalan gerakan atau ancang-ancang. Yang ketiga, staging. Staging adalah gerak keseluruhan dalam sebuah adegan yang harus tampak jelas dan detail untuk mendukung suasana yang ingin dicapai dalam sebagian atau keseluruhan scan. Yang keempat, strike ahead and pose to pose. Strike ahead. Pada metode ini, dengan cara menggambar secara berurutan, lalu pose to pose. Metode ini adalah cara animator membuat animasi dengan cara menggambar hanya pada keyframe tertentu saja. Yang kelima, follow through and overlapping action. Follow through adalah prinsip animasi tentang bagian tubuh tertentu yang tetap bergerak meskipun seorang telah berhenti bergerak. Lalu pada overlapping action, kita bisa menganggap overlapping action sebagai gerakan saling silang. Yang keenam, slow in and slow out. Slow in terjadi ketika sebuah gerakan diawali dari lambat kemudian semakin cepat. Sedangkan slow out terjadi ketika gerakan benda yang relatif cepat kemudian melambat. Yang ketujuh, arch. Prinsip arch berperan untuk membuat gerakan animasi tampak lebih alami. Secondary action. Prinsip ini sebagai pelengkap untuk memperkuat gerakan utama agar prinsip tampak lebih realistik. Timing. Prinsip terpenting dalam animasi adalah timing. Timing merupakan penentu beberapa gambar yang harus kita buat di antara dua pose atau yang bisa disebut dengan istilah in between. Apel. Apel ialah tentang bagaimana kita membuat karakter kita menjadi menarik dan tidak selalu harus yang lucu. X generation.
Prinsip X-generation merupakan upaya untuk mendramatisir sebuah animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang bersifat hiperbolis. Dan yang terakhir ada solid drawing. Prinsip solid drawing adalah kemampuan untuk menggambar karakter dalam berbagai sudut pengambilan gambar, sehingga karakter tersebut terlihat bervolume dan konsisten dalam setiap frame animasi. Sekian penjelasan materi tentang animasi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.